dengar omongan orang pasti syok gitu kan. Udah kita ngalam kayak gini, dia dengar omongan kayak gitu, kayaknya udahlah mati aja deh gitu kan, kadang gitu. Tapi om itu nanya gini, kamu mau sembuh? Pastinya mau dong om, Mau, gitu kan, Om. mau om. Iya. Kalau kamu bakal sembuh kata gitu. Tapi Ada tapinya ternyata. Ini dia. kamu bakal sembuh, tapi kamu ikuti apa yang om bilang tadi. Om bilang sebelumnya kata gitu. Soalnya kamu bakal sembuh karena Tuhan mau pakai kamu. Tuhan mau pakai kamu jadi pelayan Tuhan, mau jadi hamba Tuhan kata gitu kan. Aku bilang, kamu mau sembuh? Kalau kamu mau sembuh, itu yang om bilang kata gitu. Itu yang Tuhan mau dari kamu kalau kamu mau sembuh kata gitu. Ya aku bilang, ya mau om. Ya kayak orang sakit gitu, orang sakit yang mau sembuh, ya om, saya mau om. Dalam kayak gini lemes-lemes gimana? Ya mau om. Pokoknya mau gitu kan, mau yang penting sembuh. Pokoknya tujuan utamanya yang penting sembuh gitu pikirannya gitu. Akhirnya ya udah didoakan om itu. Udah kamu tetap tenang, kamu berdoa, kamu percaya kalau Tuhan itu pasti bakal sembuhin kamu. Soalnya Tuhan mau pakai kamu kata gitu. Iya om gitu. Akhirnya udah karena itu jadi saya bernazar lah gitu sama Tuhan gitu. Kalau saya sembuh, Tuhan kalau saya sembuh, saya mau jadi hamba Tuhan gitu. Dari kejadian itu. Dari kejadian itu. Oke. Dan akhirnya pokoknya kalau Tuhan tolong, saya mau jadi hamba Tuhan gitu. Pokoknya kalau Tuhan mau tolong, saya mau jadi hamba Tuhan gitu kan. Saya bernazar kayak gitu, saya janji sama Tuhan ngomong gitu kan. Akhirnya berapa minggu kemudian gitu kan. Akhirnya sembuh. Bukan sembuh sih, sebenarnya nggak sembuh sih, belum sembuh. Tapi udah mendingan ya. Udah boleh pulang. Udah boleh pulang. Karena pun aku nolak kan rujukan keempat itu. Jadinya udah boleh pulang. Kalau nggak mau dirujuk ya udah boleh pulang. Soalnya cuma buat operasi di mangkok mata gitu. Tahu mangkok mata kan? Kan ini mangkok mata, kan dalamnya ini mata kan. Soalnya mangkok matanya itu retak gitu. Oh ya? Nah, separah itu? Sebelah sini. Itu sebelah kiri. Ini berarti yang sini. Sebelah kiri. Dia agak di atas gini kalau nggak salah. Di rongsennya itu. Jadi mangkok matanya retak, jadi harus dioperasi gitu. Itu waktu itu baru di Surabaya sampai Jakarta. Tapi waktu itu Jakarta dokternya nggak ada, jadi harus ke Surabaya. Tapi kalau pas operasi juga di bagian itu pasti sakit gitu kan. Pasti nggak bayangin. Wow. Jadinya karena aku nggak mau kan, pastinya kalau yang lain-lain udah bisa lah pulang gitu. Hanya mangkok matanya yang harus dirujuk gitu, harus dioperasi gitu kan. Tapi karena aku nggak mau, jadi kami udah ngusulin buat pulang. Kami kan kalau orang pulang belum kondisi normal, kita harus buat surat pernyataan kan. Surat pernyataan bahwa kami mau pulang gitu. Soalnya aku mikirnya gitu loh, udah 43 hari pasti pelajaran pun udah ketinggalan gitu. Bayangin 1 bulan lebih gitu loh. Hampir 2 bulan toh? Iya, 1 bulan 2 minggu kan. 1 bulanan gitu, 1 bulan 1 minggu lebih gitu. Jadi bayangin kita nggak sekolah selama itu, berapa banyak yang ketinggalan gitu loh. Kita bayangin gitu kan. Terus jadinya aku minta pulang lah. Aku bilang sama mama, yaudah bikin surat pernyataan gitu. Mau pulang ini. Dan nyampe makin normal gitu. Makin lama pas udah pulang makin membaik. Terus kondisi mata kamu? Ini sekarang masih gimana ya? Pokoknya ini kalau ini kan langsung ibarat kata ini 100%, ini 90% berkata. Oke, jadi nggak jelas gitu atau? Dia tetap ada, tapi kalau ibarat kata gini, ini normal, ini min. Iya. Itu min. Makanya kadang kalau saya lihat jadi kadang gini, soalnya kalau mau lihat gini kan nggak mungkin gitu kan, dari normal gini. Pasti kalau lihat itu dua-duanya gini kan gitu kan. Jadi bayangin satu ini mata min gitu, satu ini enggak gitu loh. Jadinya kadang gini aja gini. Gitu kan gak enak gitu. Pokoknya itu sih dampaknya gitu kan. Karena nggak operasi itu gitu kan. Nah gitu. Terus jadinya udah sembuh nih gitu kan. Udah mendingan lah, ibarat kata mendingan. Aku langsung pas nyampe di rumah, besoknya aku langsung minta mau sekolah. Wah, tanpa kasih kendar ya? Aku langsung minta ke sekolah. Tapi sekolah itu nggak ngasih izin. Waktu itu sekolah nggak ngasih izin. Soalnya tahu kan 43 hari nggak sekolah karena kecelakaan, tahu. Pas pulang-pulang mereka nggak ngasih izin. Jadinya hari pertama aku pulang, mereka langsung datang. Baik teman-teman sekelas, teman-teman semua gitu jenguk kan. Ke rumah. Sama guru-guru jenguk lah gitu kan dari sekolah. Lihat keadaan, gini. Pokoknya udah panjang lebar gimana ceritanya gitu. Pokoknya udah selesai nih gitu kan. Aku sebelumnya sih aku minta buku-buku gitu kan buat dibawain, buku-buku yang ketinggalan itu. Banyak kan ketinggalan gitu. Banyak ketinggalan. Aku akhirnya minta dibawain gitu. Terus aku pelajari selama itu dan akhirnya gitu kan. Akhirnya aku udah belajar berat. Bayangin kita yang pelajaran selama 1 bulan lebih, kita harus dalam berapa minggu kan kayaknya otak susah itu. Ya? Iya.
Gitu kan. Apalagi IPA lagi loh. Tapi itu memang Fisika itu memang mumet bener. Iya, Itu mumet. waktu mumetnya itu kebangetan gitu. Iya. Mumetnya kebangetan. Akhirnya udahlah gitu kan. Udah selesai nih. Masuklah ujian gitu kan. Kan tadi kan udah mau akhir-akhir kelas 2 gitu kan. Masuk kelas 2 akhir gitu. Ikut ujian dengan kondisi yang aku belajarnya cuma kayak setengah-setengah lah ibarat kata gitu kan. Iya. Gitu. Hanya ngandalkan yang berapa minggu ini untuk 1 bulan gitu kan. Apalagi tambah kondisi namanya habis kecelakaan kan otak nggak bisa banyak bekerja gitu kan. Nggak bisa capek-capek gitu kan. Nggak bisa banyak berpikir gitu. Jadinya aku ikut ujian lagi nih kan. Ikut ujian dan setelah ujian rupanya masih Tuhan izinkan dapat ranking gitu. Wow. Masih dapat ranking. Jadinya kayak omongan-omongan teman-teman yang dulu ataupun jemaat-jemaat ataupun lingkungan yang sebelumnya itu bilang, oh ini bakal geger otak gitu. Kayaknya langsung kayak terpatahkan gitu loh. Kayaknya Bisa Tuhan kamu buktikan ya. kayaknya Tuhan itu langsung ngasih jawaban gitu. Kalau Iya. omongan orang-orang itu salah gitu. Salah. Tuhan langsung buktikan, dipatahkan gitu sama Tuhan. Akhirnya dapat ranking gitu kan. Dapat nilai yang lumayan gitu loh, bagus gitu, tinggi. Terus udah gitu udah masuk akhir apa nih? Masuk kelas 3 gitu kan. Lalu kelas 3 aku ambil lah, pastinya kalau namanya anak sekolahan pengennya SNPTN, SBMPTN, Iya. PBUD, pokoknya Banyak lah itu. banyak lah. Oke. Pokoknya perguruan tinggi negeri ini pastinya tujuan utama gitu kan berkata. Dikejar banget pasti. Apalagi dapat beasiswa gitu kan. Kita pastinya anak sekolahan pasti tujuan utamanya gitu, apalagi anak IPA kan. Iya. Kayak pengennya lanjutnya kuliah, pengen lanjut kuliah, pengen lanjut kuliah Iya, gitu kan. iya. Jadinya udah gitu. Aku ambil lah pas program itu keluar, aku ambil gitu kan. Pastinya aku ambil ke fisika lagi gitu. Karena kamu demen fisika tadi. Aku demennya di situ. Aku ambil dan tahap pertama lolos gitu. Tahap kedua juga gitu. Lolos. Pastinya kalau tahap kedua kan lolos kan itu tinggal tahap ketiga untuk verifikasi ke kampus kan. Terakhir ya, tahap terakhir ya berarti. Tahap terakhir itu kita tinggal datang kampus. Tapi waktu tahap pertama selesai dan tahap kedua aku bilang sama mama gini, "Mah, gimana ini mah?" gitu kan. Kan tadi sebelumnya kan aku udah nazar nih, udah janji sama Tuhan mau jadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan gitu kan. Aku bilang, "Mah, gimana nih?" bilang gitu. Ini lolos loh gitu. Terus datang mama bilangnya, "Ya udah, itu terserahmu, itu pilihanmu," katanya kan. Itu terserahmu, tapi semua ada sama pilihanmu sendiri kata gitu. Pilihan ada sama kamu sendiri. Yang penting mama ingatin kamu udah bernazar sama Tuhan kata gitu. Apapun yang kamu lakuin kalau kamu ngingkari janjimu sama Tuhan, gak bakal berhasil kata gitu. Mama ingatin cuma itu doang. Iya. Cuma itu doang mama ingatin gitu kan. Akhirnya aku berdoa, yaudah, aku tinggalin lepas gitu. Terus ambil ke PBUD-nya juga. PBUD itu kayak putra daerah gitu loh. PBUD putra daerah. Jadi aku ambil itu sama juga gitu kan. Waktu kan tahapnya nggak samaan kan. Itu pasti ada waktu berapa minggu gitu kan. Apa beda tahapannya gitu. Jadi aku apa itu tahap pertama lolos juga, kedua juga, yang ketiga kan Sisa tinggal terakhir nih ya. tiga kan verifikasi juga kan sama gitu kan. Pas di tahap pertama kedua itu aku bilang sama Mah, ini juga lolos loh, bilang gitu kan. Mama ngomongnya sama. Ya semua ada pilihan samamu, pilihan semua ada samamu gitu kan. Pokoknya mama ingatin gitu. Kamu udah bernazar sama Tuhan, apapun yang kamu lakukan kalau kamu ingkar janji sama Tuhan, semua nggak bakal berhasil. Mama ngomong gitu loh, cuma itu doang. Dalam Gitu. ya. Cuma itu emang simpel, tapi kayaknya Iya. sampai nusuk gitu. Kita pengen dapat ini, pengen masuk sini, tapi kalau Tuhan bilang Tuhan pengen ini. Iya. Jalan Iya. lain ya. Jadi akunya udah berdoa gitu. Akhirnya udah tinggalin gitu. Udah tak tinggalin gitu. Terus aku ikuti kata mama dan juga karena hatiku dia gitu kan, karena aku udah bernazar sama Tuhan, janji sama Tuhan gitu. Dan akhirnya kan aku ambil 3 nih kan, tapi yang ketiga kan terakhir gitu, yang ketiganya yang terakhir. Jadi aku udah kayak berapa lama gitu, yaudahlah aku masuk SAB gitu. Udahlah, kayaknya ini emang jalan Tuhan gitu kan. Untuk masuk sekolah Alkitab. Mau masuk sekolah Alkitab gitu. Aku udah searching sekolah tentang sekolah Alkitab, aku udah packing mulai baju-bajuku. Yang kata pakai baju putih, aku udah beli baju putih, celana putih. Waktu itu aku udah beli lah, udah siapin semua gitu kan. Langsung siapin koper pun waktu itu aku langsung beli gitu kan. Untuk siapin situ, yang surat-surat pun yang dibutuhin aku langsung urus gitu kan. Kayaknya udah yakin lah ini masuk sekolah Alkitab gitu kan. Terus akhirnya udah selesai nih, aku udah formulir aku minta kan. Terus aku udah kirim ulang mau mendaftar formulirnya gitu kan. Tinggal nyampe sana tinggal daftar ulang. Terus pas 2 minggu sebelum berangkat nih, 2 minggu atau 3 minggu gitu, sebelum berangkat ke SAB gitu kan. Itu pengumuman yang ketiga nih keluar. Ini pengumuman yang ketiga keluar dan ini lebih bikin gimana ya? Bikin deg-deg.
paling bikin bimbang gitu loh. Ah. Bikin paling bimbang. Soalnya gini, yang ketiga itu aku ambil beasiswa kan. Oke. Yang ketiga itu di Stikes Pekanbaru, kesehatan Pekanbaru gitu. Kesehatan. Kesehatan Pekanbaru. Beasiswanya kesehatan Pekanbaru. Ya pastinya kalau kita mikirnya loh, kan kalau contohnya kita ambil SNPTN atau PBUD itu kan kita cuma dapat fasilitas yang bagus, tapi kita bayar sendiri gitu kan. Iya. Tapi kalau ini kan kita dapat yang bagus, terus kita Dapat dibayarin, beasiswa lagi. kita dibayarin gitu. Kan siapa yang nggak mau gitu? Iya, Siapa yang benar. nggak? Tergiur ya. Itu mama. Terus tuh tanya lagi mama. Itu pas pula ditelepon sama aku, sama ditelepon juga sama mama gitu kan. Soalnya yang ku cantumin nomorku sama nomornya mama gitu. Oh, oke. Cantumin. Jadi diteleponnya ke situ gitu kan. Udah gitu ditelepon sama mama pun ngomong gitu sama kan. Tadi mama telepon gitu kan. Iya. Mama telepon gini. Oke. Aku juga ditelepon bilang gitu kan. Oh iya. Terus gimana mah? Bilang gitu kan. Gimana ini? Bilang gitu. Mama omongannya sama. Ya pilihan semua ada samamu gitu kan. Tapi satu yang mama ingatin Balik lagi ke sana. Balik lagi omongannya tuh. Saat yang mama ingatin, apapun yang kamu lakuin, apapun yang kamu kerjakan, kalau kamu ingkari janjimu sama Tuhan, semua nggak bakal berhasil. Udah aku bimbang, gimana nih Tuhan, gimana nih? Udah aku jadinya berdoa situ, 3 hari aku berdoa gitu. Aku doa situ, aku minta jawaban Tuhan, gimana ya Tuhan, gimana nih? Udahlah Tuhan kasih jawaban gitu kan. Kayaknya kamu sekolah Alkitab gitu. Biasanya kan kalau jawaban Tuhan pasti kita tenang gitu kan. Iya, benar. Iya, Kayak yang kalau- tadi kan. Plong benar. Iya, Kalau sama-sama. kita emang itu benar jawaban Tuhan, kita milih itu, kita bakal tenang gitu. Kita Tapi kayaknya kalau bukan pasti kita akan nggak diduk gitu, Iya, tetap nggak nyaman gitu kan. Dia Akhirnya, udah pegang gitu. Ah, ini udah bener-bener nih. gitu. Iya. akhirnya udah aku masuk SAB. Aku pun tenang gitu milihnya gitu. Aku langsung pesan tiket pesawat, udah booking gitu kan. Langsung booking tiket pesawat. Kalau itu papa bilang apa juga? Sama kayak mama Sama. bilang. Nggak ada sama gitu kan. Oh. Biasanya kan suami istri satu jawaban. Iya, siapa tahu ada beda gitu, ada pesan beda dari papa mungkin. Gitu kan. Udah apa? Udah nih, pokoknya udah fix lah nih, gitu kan. Udah berangkat. Akhirnya tak tinggalin lah apa ini SNPTN, PBUD sama beasiswa yang tak tinggalin, gitu kan. Itu tahu pas aku berangkat, aku udah berangkat nih ke Malang gitu kan. Karena aku berangkat ke Surabaya dulu. Itu semua kan pasti kita kalau namanya sekolahan punya grup angkatan, punya Iya. grup kelas, punya grup sahabat, tongkrongan, Iya, banyak banget ya grupnya. Pokoknya banyak lah waktu SMA itu kan. Banyak gitu. Apalagi belum lagi yang organisasinya gitu kan. Pokoknya banyak gitu. Itu mereka ngomongnya itu, apalagi di alumni itu, dibodoh-bodohin gitu. Ih kamu kok bodoh banget sih gitu. Kamu kok gimana sih? Kenapa ambil ini gitu ya? Kamu apa sih kamu pilih dari situ? Apalagi teman-teman yang beda agama gitu kan, yang mereka nggak terlalu apa sama kita gitu kan. Iya. Ih kamu kok ngambil itu sih gitu. Kamu kan udah bagus ngambil ini, gitu. Pasti ya kalau ibarat kata ya masa depan pastilah ibarat kata gitu kalau orang dunia mikirnya gitu kan. Iya. Pastilah gitu. Kalau kamu jadi hamba Tuhan mau jadi makan apa gitu ibarat kata gitu kan. Iya, banyak banget tuh pasti akan orang Kan pasti mikirnya gitu gitu. Jadi ngomongin gitu. Akhirnya banyak caci maki, omongan gimana gitu. Ya udah, pokoknya aku berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, aku cuma ngikuti maunya Tuhan. Tuhan yang ngasih jawaban, Tuhan yang ngasih kekuatan gitu kan. Tuhan yang kuatin. Akhirnya Tuhan kuatin gitu kan. Ya udah kamu jadi hamba Tuhan gitu. Akhirnya udah masuk sekolah. Semua teman-teman yang tadi itu udah masuk sekolah gitu kan. Akhirnya lama kelamaan ya udah balik lagi gitu. Balik lagi. Akhirnya sekarang udah dekat lagi gitu. Udah open, udah mau lagi welcome lagi gitu. Iya, walaupun awalnya kayak gitu. Nah, gitu sih. Luar biasa banget sih kayak dari kecelakaan. Iya nggak sih kecelakaan. Terus ternyata iya, dan itu tadi tantenya nggak kenapa-napa ya? Iya benar. Itu yang aku masih Jangan kan ingat. tantenya, martabaknya loh. Martabaknya gitu loh, kok bisa gitu. Aduh, amazing banget ya kayak ya memang cara Tuhan itu emang banyak banget ya ternyata. Cara untuk- Tuhan Ya, benar. beda-beda ke orang-orang gitu. Iya, walaupun dua orang ini lahir dari keluarga hamba Tuhan, tapi cara mereka terpanggilnya itu loh yang beda, yang bisa apa ya membuka mata kita bahwa Tuhan mau pakai segala macam cara untuk kita bisa datang. Ini ikutin boleh sambil Tuhan. minum ya? Boleh dong, Ada silahkan. kan juga yang bilang, oh kalau pas nggak keterima di kampus-kampus lain, oh berarti jalan Tuhan di sekolah kita enggak juga. Iya, jangan apa ya jadiin pelampiasan ya. Ya sih banyak sih yang ngomong gitu. Begitu. Soalnya kalau di sekolah kita banyak ngomong orang-orang luar lah gitu. Karena kamu palingan kamu masuk sekolah kitab karena kamu nggak lolos ini, nggak masuk ke Iya. kampus gini. Terus Dan endingnya kesana. jadi sekolah kitab tujuan akhirnya sekolah kitab. Jadinya
karena kita punya kayak gini, cerita kayak gini, kita bisa patahin omongan mereka loh. Benar. Kita bisa patahin omongan yang mereka itu kalau sekolah kita itu hanya buat orang-orang yang nggak masuk di tempat yang bagus gitu, berkata gitu. Jadi kita bisa patahin omongan mereka. Gitu. Betul luar biasa ya. Dan apa tadi kamu dari Medan ya? Iya. Medan pergi ke Malang. Oh sama, kalian Oh, sama sama. satu sekolah? Jadi, oke. Iya. Ternyata mereka ada satu sekolah, teman-teman, satu sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab Batu Malang. Batu Malang, puji Tuhan. Berarti merantau? Iya dong. Merantau ya? Berarti merantau dong. Merantau. Nah, apa sih yang bisa kamu pelajarin dari merantau nih? Sebenarnya hal yang kita pelajari dari merantau ini gimana kita jadi bisa ngehargain waktu gitu loh. Kita bisa Iya. ngehargai waktu sama keluarga, Iya, bisa benar. ngehargai waktu sama teman, sama orang tua, sama saudara, sama pelayan, semua. Sama Jadi orang gitu. terdekat. Nah, sama ya kan? sama lingkungan kita yang dulu kita bisa ngehargain waktu gitu loh. Biarpun Iya, contohnya iya, kita cuma fit call, kita bisa hargain yang cuma waktu kecil itu doang gitu Iya, loh, fit call itu. iya, Jadinya Sayang gitu. banget Jadi, maksudnya. Nah, gitu. Kalau kan dulunya kita jumpa ini terus, mama papa terus, Heeh. jumpa ini terus gitu. Tapi sekarang kan semenjak kita merantau kita tahu gitu loh, menghargai waktu sama mereka. Betul. Gitu. Menghargai waktu tuh teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman di luar sana nih yang lagi ngerantau, hargai waktu karena waktu itu nggak mungkin bisa datang kedua Iya kalinya benar, kan. benar. Ya kan, waktu nggak bisa datang kedua kali. Benar Jadi banget. hargai waktu yang Anda bersama orang-orang terdekat, bersama sahabat-sahabatmu, keluargamu, orang tuamu. Nikmatilah itu Ya. sebelum kamu merantau. Benar. Benar. Kita bertiga anak rantauan dan kita ngerti arti itu ya. Benar. Kalau Ya. mungkin nih aku boleh tanya, apa sih tips buat teman-teman juga kalau pada mau ngerantau? Sebenarnya tips untuk merantau itu kalau Apalagi kita, cowok nih kan? ya cowok Nah, nih kan. iya. Kalau kita udah nyampe, Dari sisi cowok. contohnya kalau kita udah nyampe di tempat perantauan nih gitu kan. Tips yang buat kita biar nyaman gitu di tempat perantauan, pastinya kita harus tetap dekat sama Tuhan ya. Itu Iya, pastinya. Itu iya, pasti iya. itu nomor satunya Nomor gitu kan. satu. Kita harus dekat sama Tuhan. Terus yang kedua jangan takut bergaul Oh, dengan orang jangan baru, takut dengan bergaul. lingkungan baru gitu. Beradaptasi. Iya, Iya. bergaul dengan lingkungan baru gitu. Kadang orang nggak nyaman di perantauan karena dia nggak bisa bergaul dengan lingkungan barunya, beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi yang harus kita lakuin bergaul dengan orang-orang baru, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang baru gitu. Iya. Terus yang ketiga, ketika kita merantau, biar kita bisa nyaman gitu kan, Heeh. kita ya ikut. Contoh ya pastinya kita orang Kristen gitu kan. Iya. Terus sebagai orang Kristen kita harus langsung ikut gitu loh, masuk sebuah gereja kita ikuti. Kalau kita contohnya kita GPDI, kita ikut gereja GPDI, ataupun kalau nggak ada GPDI terdekat, pokoknya gereja yang paling dekat Iya, gitu. Kita ikuti gereja tersebut gitu kan. Kita ikuti wadahnya, mungkin kita ikuti youth ataupun kita ikuti mungkin ada kayak kalau di sini kan kayak ada paduan suara gitu kan. Iya. Kalau kita memang bisa nyanyi, kita ikut paduan suara, bisa musik, kita ikut musik gitu. Pokoknya kita Jangan menutup diri ya. jangan menutup diri gitu. Benar. Jadi kalau kita udah gabung sama hal kayak gitu kan, kalau di youth kita gabung di musik ataupun kita contohnya kayak Melinda penari ya, tamborin ya. Iya, Dia gabung iya. tamborin gitu kan. Jadi bisa punya teman-teman yang bisa sama-sama melayani. Benar. Namanya kalau udah punya teman-teman yang sama-sama melayani, pastinya bisa punya teman, itu pastinya baik gitu kan. Iya, Pastinya iya. nggak mungkin orang-orang melayani Menyesatkan kamu. menyesatkan gitu kan. Nah, Iya, jadinya iya, kita iya. punya teman-teman, biarpun kita merantau, kita punya teman-teman yang bisa buat kita makin dewasa dalam mengiringkan Tuhan Betul. gitu. Satu Gitu. visi, satu Nah, satu misi. visi, satu misi gitu. Saling Selain itu. mendoakan. Saling Betul, mendukung saling buat mendoakan. maju gitu loh. Iya, Itu. benar. Ada apa lagi nggak tips-tips yang lain? Kalau aku itu sih. Itu aja ya. Mungkin Kayaknya hampir semua yang diucapin itu. sama sih ketika aku juga ngerantau juga, ya itu tadi bener harus membuka diri, bisa beradaptasi. benar. Kalau enggak tuh kita sendiri Kayaknya yang susah. kayak kita kayak gimana Iya. sendiri gitu loh. Ini satu Bayangin aja sih. nih, dari Manado, dari Medan, Iya. dari Salatiga, terus kita ada di tanah yang di tanah ini gitu. Itu kita ketemu juga harus Iya, bisa. karena bergaul gitu kan. Iya. Karena mau bergaul sama orang baru. Gitu. Benar. Tadi apa mau bilang apa? Maksudnya ketika kita di luar, Mm-mm. satu harus semangat. Iya, pasti. Harus semangat. Maksudnya kalau dalam Tuhan pasti semangat gitu Pasti kan. Iya, semangat. pasti semangat. Lika-liku kehidupan itu Oh, iya. pasti ada. Up and down kita di proses Tuhan untuk lebih dewasa lagi pastinya ya. Iya. Luar biasa banget. Nah, kalau aku boleh tanya nih pertanyaan yang sama kayak Melin yang udah aku tanyain ke Melin tadi. Apa sih yang buat kamu kuat? Sehingga kamu masih stay dalam panggilan Tuhan dalam hidup kamu. Sekarang kamu jadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa gitu. Yang buat hal itu bisa Iya. stay gitu kan. Pastinya yang buat tetap stay gitu, kita kan gini. Seperti yang udah aku ceritain tadi nih gitu kan. Aku udah ngerasain gimana pertolongan Tuhan gitu loh. Gimana
yang orang-orang dunia, orang-orang bahkan jangan kan orang-orang dunia ibarat kata gitu, teman-teman kita ataupun Orang terdekat kita orang ya? terdekat kita gitu loh. Bahkan jemaat gitu, Hmm. jemaat orang tua gitu, pelayan orang tua bilangnya, oh ini nggak bakal selamat ini, gitu. Bahkan dibilang kalau setiap ada ambulan yang lewat dari depan komplek itu, ini ambulannya William nih bawa jemaat. Bayangin gitu loh. Karena saking orang-orang lihatnya ini nggak bakal hidup lagi gitu loh, nggak bakal hidup lagi gitu. Orang-orang semua bilangnya orang komplek itu kalau ada ambulan lewat dekat apa itu, kan itu kan komplek itu pas dekat jalan kan, jalan gitu. Jadi kalau ada ambulan lewat, oh ini ambulannya Willy nih. Jadi kayaknya pas diceritain kok nyesek cuma, kok segitu banget ya gitu. Iya. Jadinya kan kita udah ngerasain nih gimana pertolongan Tuhan gitu, sama omongan orang yang kayak gitu, yang parahnya gitu kan, yang kita nggak nyangka omongan orang terdekat sampai gitu. Tapi sakit ya? sampai sakit banget gitu nyeseknya gitu. Tapi Tuhan tolong gitu loh. Terus Tuhan udah tolong kita sampai gitu banget gitu, luar biasa banget gitu. Terus Tuhan cuma mau kita jadi hamba Tuhan. Jadi Tuhan cuma panggil kita gitu loh. Tuhan cuma mau kita jadi hamba Tuhan. Masa kita ninggalin suatu, contohnya ibarat kata orang udah nolong kita gitu kok. Ini Tuhan kan udah nolong kita nih. Kita ninggalin cuma hal yang buat kita belum tentu itu emang the baik atau belum gitu. Contohnya ibarat kata aku kan ambil lagi sekuler contoh gitu. Aku ambil lagi kan aku belum tentu itu di depannya bagus atau enggak ke depannya. Kita nggak tahu ya ke depan kita kan nggak tahu gitu loh. Tapi ini kan kita Tuhan yang manggil. Jelas-jelas Tuhan udah nolong kayak gitu loh. Luar biasanya sampai gitu pertolongan. Ya itu sih yang buat tetap stay gitu. Ingat pada panggilan. Ingat pada panggilan. Iya benar. Jadi di sini aku banyak belajar banget nih teman-teman, sahabat-sahabat online aku di sana. Aku benar-benar banyak belajar dari mereka. Mungkin emang panggilan kita berbeda-beda ya. Iya, benar. Buat kita semua, buat teman-teman di luar sana, pasti panggilan Tuhan buat kita itu beda-beda. Jadi terus dekat sama Tuhan, tanya sama Tuhan, bahkan yang boleh William sama Melin saksikan itu bisa ngebuka mata kita, buka mata rohani kita. Nah di akhir video sharing ke kita ayat apa sih yang jadi pegangan kalian, atau ada kalimat-kalimat positif apa yang bisa teman-teman bagikan ke teman-teman di teman-teman online sana gitu. Mungkin dari Melin dulu. Sebenarnya banyak sih, tapi saat di sekolah ini yang Melinda pegang. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9, demikianlah firman Tuhan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Dan lagu yang sangat memberkati, ada sebuah lagu yang mengatakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Sangat memberkati banget lagu itu. Ya, luar biasa. Percaya saja kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kalau dari Billy? Kalau aku sih emang kayak kata Melinda banyak kan, pasti semua firman Tuhan itu emang semua menguatkan gitu kan. Tapi yang jadi kayaknya paling pegangan banget gitu kan. Itu apalagi waktu di pertama-tama kali mau masuk sekolah kitab gitu kan. Yang apa itu dari Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27, demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wah, Itu kayaknya pas gitu loh, kita yang dulu nakal gitu kan. Tuhan kita kasihnya jawab, kayaknya itu cuma bisa berapa kali dapat gitu. Ada sampai 5 kali selalu ini gitu. Oke. Nggak di waktu masih di pelayan orang tua gitu. Itu pertama-tama kali itu di pelayan orang tua, di sekolah kita pun selalu kayaknya dapatnya ini gitu. Kayaknya emang Tuhan itu pengennya ini gitu. Pengennya ini buat hidup kamu gitu ya. Jadi itu teman-teman ayat pegangan mereka yang bisa memberkati teman-teman juga di luar sana. Pokoknya terus semangat, terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Banyak ya hal yang bisa kita terima hari ini lewat video ini, lewat program ini. Semoga memberkati dan menginspirasi teman-teman semuanya. So, buat teman-teman terus semangat, terus andalkan Tuhan dalam hidupmu, dan percaya Tuhan pasti akan memberikan berkat yang luar biasa buat kamu semuanya. Oke? Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang ada di rumah, tadi kan sudah menerima berkat ya dari
Om William, kakak. oh kakak. Om. Jangan lupa tetap dukung terus channel dari saudari Nara dengan apa? Like, Subscribe. Share pasti. Share. Like, share dan subscribe. oke. Dan komen juga kalau memang Ya, video komen. ini Memberkati kita semua. memberkati kita semua. Oke, stay tune terus di video selanjutnya karena aku akan undang lagi tamu-tamu spesial kita yang pastinya bener-bener membuka membuka kehidupan rohani kita tentunya. Oke, bye bye guys. Bye-bye. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tos dulu dong, tos dulu. God bless. God bless. Wis. Asik. Yeay.